proses sampah menjadi maggot dan bisa bersumber ekonomi yang sangat luar biasa dan bisa mengurangi sampah, produk sampah yang di Cimahi cukup besar ya. Jadi kita akan coba lapangan itu yang berada di RW 18 Lebak Saat di area perumahan Cipager Asri ya. Biasa pakai motor sajalah ya, lebih aman. Oke. Komunitas Gerakan Ekonomi Mandiri atau GEMI di Cipageran Asri, Cimahi Utara, berhasil mengubah masalah sampah rumah tangga menjadi peluang ekonomi. Dipimpin oleh Insinyur Arif Purnomo, komunitas ini mengelola sampah menjadi maggot yang menjadi pakan lele. Inovasi ini mendapat apresiasi langsung dari anggota DPRD Kota Cimahi, Enang Sahri Lukmansyah. Enang Sahri Lukmansyah menilai, pengelolaan sampah menjadi maggot ini memberikan dampak ganda. Mengurangi volume sampah sekaligus menumbuhkan ekonomi masyarakat. Kota Cimahi menghasilkan rata-rata 230 ton sampah per hari. Dari jumlah tersebut, hampir 100 ton sampah per hari belum tertangani sepenuhnya. Persoalan utamanya, tegas Enang, bukan hanya kapasitas angkut, tapi kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah sejak dari rumah. Habis panen 50 kilo. Jadi sahabat ini luar biasa sebetulnya ya. Kalau kita hitung-hitung ini dengan tadi biaya yang sangat ringan sebetulnya, tapi produksi bisa cukup lumayan ya. Jadi kalau sekarang ada kekayaan tadi yang di hasil dari maggot itu sampai sekarang sudah punya ratusan juta ya, artinya ya perlu ditiru, perlu dicontoh oleh kawan-kawan yang lain di wilayah. Dan saya kira ini juga memang pasos pasum ya yang bisa dimanfaatkan dari perumahan. Kalau sekarang kita dinas LH, Dinas Lingkungan Hidup, membuat market ya untuk ya maggotisasi gitu ya, itu saya kira lebih pas ya. Memang ada TP3R ya, terus TPS itu fokus di RDF gitu kan. RDF di Santiong ya ada sih. Dan nilai ekonominya Tapi lebih kuat. ya itu yang saya kira ini lebih akan lebih bagus lagi. Ini ya kita dilihat lah di sini. Nggak begitu kotor, ini lihat lainnya. Nggak bau, Pak. Ini katanya orang sampah bau, ini nggak bau ini. Nggak bau. Ya, Bau, Pak. nggak bau nih. Padahal saya banding Ini ngelola hasil sampah lainnya. berapa? 700 kilo per hari. Nggak bau, makanya yang datang ke sini Ini. nggak bau. Nah, kita lihat ininya nih. Maggotnya. Ini hasil makan, buangan dari rumah-rumah ini. Nah, salah satu ini Pak, tuh sudah mulai jadi Maggot. maggot, di maggot. Yang ini keluarin, Pak. Yang ini yang bagus nih, Pak. Ini yang banyak. Pak, ini Ini. sudah jadi maggot nih. Ini udah jadi maggot ya? Ya. Oh, Masih baby. jadi maggot. Di sini, tuh lihat tuh. Telurnya mana Pak Lek? Ini pakan lele. Pakan jadi kosmetik ini. Kalau yang Pakan kering ayam, kosmetik. jadi cepat, lebih bagus. Kita juga sudah punya budidaya ayam di Oh, di atas. Tapi lagi kosong habis panen. Oh, Ini namanya kaskotnya, Pak. Yang saya bilang Dari itu. maggot kan dia ngurangin sampah. Ini dari pupuk nih, Pak. Ini udah jadi pupuk. Ini. Tuh. Kayak pasir-pasir ya. Tuh. Pasukan ya. Ini, Pak. Kalau di kupu-kupu Ini kaskot namanya. Pupuk. Dari sini mereka ngurangin sampah. Pas waktu panen, kita panen maggotnya, panen juga ini. Udah 2 minggu. Nih. Jadi masukkan ke sini. Ya. Oh. Nanti baru sampah. Ya. Ini ya. Ini lihat nih. Ya. Kita lihat. Mana Pan? Ya. Tadi Kurang Ini makanya lihat ini nih. maggotnya, Pak. Ini. Kurang. Kurang makannya, Pak. Oh. kurang banyak maggotnya. Kurang banyak. Oke, kotak panen. Langsung di karena itu sudah gede-gede. langsung.
Nah, Ini yang Rampus. 1 ekor bisa 2 kilo. Mana ini? 1 kilo nih. yang ini 1 ekor bisa Bisa 2 kilo, Pak. 2 kilo. Wah. Udah. Ah, Garut. tuh. Hi. Ya. Tengah, Pak Haji. Ya. Kita Ini. apa aja? Nah, bus gede-gede. Gede-gede. Udah gede-gede ini. Ini ada 90 ekor di sini. Tapi enak yang gede gini. Kita Ini bikin di- nugget lele. Oh, di nugget ya. Ya, nugget lagi aku. Dia punya kulit dari kerupuk lele, Oh, kepalanya dari kerupuk lele juga. Pak Alek ahlinya ini ya. Jadi khusus kalau kilo kita jual. Terus Kita kita punya juga kandang bikin ayam juga, Pak Haji. di filet. Di filet itu dibikin nugget lele. Ini dijualnya kemana Pak? Kita kalau ada bazar yang ada Pemkot itu kita sana. Apa ke restoran-restoran? Belum. Kenapa nggak belum bisa masuk ke sana Pak? Kita belum punya niatan untuk jual ke sana. Alasan? Kita perlu sosialisasi dulu. Soalnya target yang kita kejar itu SPPG. Hmm. SPPG itu sebetulnya cuman sayangnya kalau di Bandung itu sudah masuk Pak Haji. Cuman di Cimahi itu belum masuk lele itu. Oh, gitu ya. Mari kita sudah usulkan ke Pak Wali untuk memberikan fasilitas SPPG itu menerima menu salah satunya lele. Kita menekan biaya juga kan. Aku kelihatan Menekan dari kopong. Kalau kemarin itu tokonya udah datang belum? Belum? Tapi udah di ini kan? Belum. Udah direspon kan? Udah direspon, Pak. Udah saya tak kemarin kan kebetulan dinas. Ya. Ada ini dengan kita. Udah katanya udah siap. Ya. Tapi belum Ayam dibelikan. sama itu. Hmm? Nanti sayang ayamnya udah panen, Pak Haji. Ini Pak Ya. Haji. Ini kita sudah siapkan. Ini jadi pupuknya nih. Jadi untuk pupuk di Tanaman kita. tanaman. Ini Lahan Ini nih. pertanian. Lahan pertanian. Kita punya KWT, kelompok wanita tani di sini. Ini kalau dicampur sama sekam, Ah, mantap. Udah, sama. lebih Nah, fermentasi lagi. Sama. lebih bagus lagi. perbandingannya berapa dengan sekam? Perbandingannya itu hampir 50-50 ya, Kan cuman ada Tiga. sekitar 10%, Pak. sama Sekamnya. tanah. Dia lebih banyak. Telur mati. Dia usianya 7 hari ini lalat ini. Oh ya 7 hari ya. Tapi pas kebetulan sedang ini ya, sekarang libur ya. Libur atau gimana? Lagi narikin siapa? Oh lagi ada belum ini. Jadi ini pokoknya sikat bersih aja ya. Sikat bersih aja. Datang bersih gitu ya. Jadi makanya di sini nggak ada stok sampah di sini. Nah ini pencacahan satu mesin ini berapa kilo Pak? Kalau yang ini bisa sampai 200 kilo. Yang mana? Hampir rata-rata 200 kilo. Oh gitu ya. 200 Tapi kilo beda per ya, jam. beda-beda model ya. Beda model. Oh, gitu. Jadi kita ditanya, kita penelitian boleh nggak? Boleh. Nanti kita bantu mesin butuh mesinnya apa? Kita butuh mesinnya ini ya. Dapatlah. Kalau dari pemerintah kota ada bantuan Pak? Pemerintah kota bantuan motor sampah, terus kemudian kolam 6 kolam yang ada di sana, 7 kolam yang ada di sana, terus kemudian rumah greenhouse. Satu batang itu lele. Nah, kan rumah produksi yang kita bagi jenisnya. Ada program pilah sampah dari rumah. Karena memang sumbernya itu dari rumah, sebetulnya sampah itu bukan dari mana, dari rumah yang paling banyak. Nah ini harus kita jadikan pembelajaran, edukasi untuk kita. Ya. Tadi yang sisa sampah itu, dan memang kebanyakan sih sebetulnya sampah itu dari sampah keluarga ya Pak Arif ya. Ya. Nah dari sampah keluarga ini sebetulnya kalau dipilah dengan sampah basah yang bisa dijadikan produksi maggot itu sangat luar biasa karena di situ ada 60% ya sampah basah yang mestinya kita bisa olah. Nah salah satunya tadi komunitas Pak Arif, Pak Alek, Pak Her ya komunitas yang ada di Cipageran Asri ini ternyata sangat luar biasa bisa berdampak kepada ekonomi ya. Nah ekonominya tentu dari tadi kita membuat maggot itu bisa berproduksi menjadi maggot dan bisa memproduksi perekonomian di wilayah paling tidaknya yang tentunya akan mengurangi sampah. Ketua GEMI, Arif Purnomo, menjelaskan saat ini komunitasnya melayani dan mengelola sampah dari 400 kepala keluarga. Mereka bekerja sama dengan pemerintah Kota Cimahi melalui program Awas Sikoma pengembangan kawasan pengelolaan sampah menuju sirkular ekonomi mandiri. GEMI kini mampu mengelola hingga 20 ton sampah per bulan,
meningkat signifikan dari awalnya hanya 6 ton per bulan. Gemi juga menerapkan aturan tegas, warga yang tidak memilah sampah tidak akan dilayani pengambilannya. Hal ini untuk mendorong edukasi dan kesadaran pilah sampah dari sumbernya. Dengan pendekatan edukasi dan ekonomi sirkular ini, komunitas Gemi berharap konsep zero waste di Kota Cimahi dapat terwujud secara bertahap. Oh gitu ya. Gemi mampu mengurai sampah jadi maggot sebagai pakan ikan lele, dan komposnya dibuat pupuk. Sampah bukan suatu masalah yang harus ditakuti, tapi sampah mampu menghasilkan cuan yang sangat besar, bila kita ada kemauan dan semangat menciptakan kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Kalau total kita itu mengedukasi satu komplek Cipageran Asri ini totalnya ada 400 kakak yang diedukasi untuk pilah sampah. Waktu program Cimahi Bareng Ras dulu, dan terus kemudian ada Awas Sikoma, launchingnya kebetulan juga Pak Wali Kota yang sekarang, Pak Ngatiana, didampingi oleh Pak Haji Inang untuk membuat program namanya Cimahi Bareng Ras. Bareng-bareng kurangin sampah di Kota Cimahi gitu kan. Caranya gimana? Kita mengedukasi warga. Nah, kami mengedukasi 400 kakak di sini untuk pilah sampah dari rumah. DLH menyediakan fasilitas ember untuk kita bagi setiap rumah. Nah, dari 400 kakak itu setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu sampahnya kita tarik ke sini. Waktu pertama kali Gemi berdiri itu kami ngelola sampah kurang lebih sekitar 6 ton per bulan. Naik menjadi 12 ton dan sekarang alhamdulillah setiap bulan tuh kami butuh sampahnya 20 ton. 20 ton ya per bulan. 20 ton. Optimal kita itu bisa sampai 30 ton. 30 ton, tapi sampahnya nggak pernah ada yang bagus. Kenapa? Karena mungkin karakter orang Indonesia ya, suka buang sampah tapi suruh tanggung jawab terhadap sampahnya nggak mau. Nggak tanggung jawabnya apa? Pilah sampah gitu. Nah, kalau di sini kalau nggak pilah sampah nggak kita tarik sampahnya, mau dibuang kemana? Sementara TPA Sarimuti overload, Ya. sehingga ritasenya dibatasin dari sekian puluh ritase menjadi hanya belasan ritase, 17 ritase kalau nggak Ya. salah. 17 ritase kalau kali 5 itu nggak nyampe 100 ton Pak Haji. Ya, nggak nyampe 100 ton. Nggak nyampe 100 ton yang diizinkan dibuang ke TPA Sarimuti. Nah, sisanya dari 230 dikurangi 100 ton itu 130 ton siapa yang tanggung jawab? Harusnya kan kita yang tanggung jawab. Nah, komunitas Gemi ini caranya adalah mengedukasi warga. Setelah teredukasi dengan baik warganya, kemudian sampahnya kita ambil. Sekarang kita butuh selain dari 2 RW, RW 10 dan RW 18 Cipageran, kami butuh dari RW yang lain. Bahkan dari beberapa kelurahan yang lain juga kirim ke sini. Baik dari Cibabat, baik dari Pasir Kalik itu suka ngirim sampahnya ke sini. Termasuk juga dari DLH. DLH itu setiap minggu mengirim sampah ke kami ada sekitar 2-3 ton per minggu. Per minggu ya. Per minggu. Dari DLH langsung Dari ya. DLH langsung. Yang sudah dipilah ya itu Yang ya. sudah dipilah, sudah Sudah jadikan dipilah. bubur, sudah digibrik jadi bubur itu kirim ke sini. Tapi sama aja Pak Haji. Sebetulnya kalau sampah organik itu ada 2 ya. Organik composting sama organik maggot. Ya. Nah, kalau DLH itu suka mencampur antara composting dengan maggot sehingga buat pembudidaya maggot itu kurang bagus ya. kurang bagus gitu. Kurang bagus. Kira-kira seperti itu. Jadi dari mana ya yang fokusnya dari 2 RW itu, terus kemudian tambahnya dari beberapa RW yang lain, termasuk dari Dinas LH pun setiap minggu rutin sekali ngirim itu sekitar 700 kg. Kali 3 kali pengiriman setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Satu tambahan, manfaat mengelola maggot itu yang pertama hasil maggotnya proteinnya tinggi, yang kedua ada sisa sampah dari maggot namanya kasgot. Kasgot itu jadi pupuk yang sangat efektif untuk budidaya pertanian kita dan itu menghasilkan produk-produk turunan dari kita. Jadi kita itu kalau lele dijual fresh itu Ya. harganya cuma 25.000 per kilo. Kami jualnya 25 per kilo. Meskipun di pasar itu 30.000 ya. Ya. Kami jual 25.000 per kilo. Dikemas sama ibu-ibu di sini menjadi produk namanya lesku, Oh. lele siap goreng. Ya. Ya. Ada juga yang gede yang sekilonya 1 ekor, dikemas dalam bentuk nugget lele, Nah. kerupuk tulang lele. Terus pertaniannya itu menghasilkan cabai sama jahe. Punya produk namanya jahe latte. Ya. Punya produk namanya sambal daun jeruk gitu. Nah, itu inovasi-inovasi yang kami bangun hanya dengan mengolah sampah. Jadi sampah jadi masalah enggak kalau kita mau memilah. Lele goreng, Siap goreng. yang siap goreng nih, lele siap goreng ya. Ini baru satu nih
Yang lainnya Pak Arif belum ini ya, sudah habis Lagi ya. habis semua. Sudah habis semua, besar. tinggal satu ini. Ya, ada sih beberapa ini. Kalau mau beli 25.000. 20.000 Siap, dapat goreng. 4. Ada sambelnya. Ada sambelnya. sambelnya. Ya, sudah ada sambalnya di sini. Sudah. Ah. Ya, Dari Cimahi, Bagja Sukmana dan Sinta Sukma, reporter Salsa TV, melaporkan.